Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SDR sekalian, jumpa lagi kita di channel MC Media Chinese City. Kembali kita membacakan update berita yang terbaru, yaitu yang berkenaan dengan kemarin kita juga membaca berita, yaitu berita seorang tokeh coklat yang diduga dibegal. Tapi ada lagi berita yang sangat menghebohkan lagi ya, yaitu masih berkenaan dengan tokeh coklat ini ya. Sampai gempar seluruh Aceh Tenggara dan heboh menjadi perbincangan karena memang di luar dugaan sama sekali. Seperti apa beritanya? Langsung saja kita bacakan ya. Dilansir dari baranewsaceh.com. Abdul Rashid, tokeh coklat, dikabarkan masih hidup. Nah, jadi kemarin heboh, dikabarkan diduga dibegal atau dibunuh, bahkan sampai dicari, yaitu ke Kali Alas, tim SAR dan beberapa tim gabungan lainnya mencarinya. Tapi sekarang muncul berita berikutnya, yaitu adalah Abdul Rashid, tokeh coklat yang dikabarkan yang diduga dibegal tersebut ternyata dikabarkan masih hidup. Yang paling sadisnya lagi adalah Abdul Rashid, tokeh coklat, dikabarkan masih hidup, pergi bersama wanitanya. Ini yang paling sadis lagi nih. Pergi bersama teman wanitanya. Abdul Rashid, warga Batu Hamparan, Kecamatan Lawi Alas, Aceh Tenggara, tokeh coklat yang dikabarkan terkena begal menghilang yang sontak membuat heboh. Akhirnya informasi dari istrinya masih hidup. Jadi ini informasinya yang dilansir oleh baranewsaceh.com ini, itu informasi didapatkan dari istrinya sendiri ya, dari istrinya sendiri yang memberikan informasi menurut dari yang dilansir ini. Nah, informasi masih hidup itu didapatkan dari hasil keterangan istri Abdul Rashid atau Suryani, 37 tahun, kepada wartawan pada Sabtu 22 Oktober 2021. Suryani, istri korban, mengatakan suaminya yang dikabarkan korban kasus dugaan kriminal yang telah menghebohkan masyarakat Aceh Tenggara sepekan ini dan sempat menjadi pusat perhatian publik, menghilang itu masih hidup. Dugaan kejadian begal kemarin hanya akal-akalan suaminya. Terkejut juga kita dengarnya ya. Kita sudah memberitakan juga, berusaha kita juga mendoakan, ya kan? Ternyata di sini sudah diberikan keterangan bahwa ternyata masih hidup, dan bahkan yang kita di luar dugaan kita ya, ternyata dugaan kejadian begal kemarin hanya akal-akalan suaminya. Ini keterangan dari istrinya sendiri. Untuk bisa lari bersama seorang wanita tanpa menyebut identitas dan teman wanitanya serta dia pergi ke daerah mana. Jadi diberitahu ternyata dia masih hidup, kemudian dia pergi dengan seorang wanita tapi tidak diberitahu identitas wanita tersebut dan juga tidak diberitahu dia pergi kemana. Suryani mengungkapkan dia pergi bersama seorang wanita tetapi tidak menyebutkan tempat ia berada. Kabar dia masih hidup, dia tadi malam suaminya menghubungi dan menyampaikan pesan lewat telepon nomor HP-nya. Dia hanya mengatakan tak perlu lagi untuk dicari karena saya sudah pergi bersama seorang wanita. Tak perlu lagi untuk dicari. Untuk saat ini saya tak bersama teman wanita, jelasnya. Ini mungkin salah ketik atau apa ya. Akan tetapi nomor yang digunakan adalah nomor HP baru. Sesuai pemberitaan sebelumnya, HP suaminya tertinggal di dalam mobil. Suryani saat ditelepon suami sedang berada Mapolres Aceh Tenggara dengan menggunakan nomor HP baru. Dari sejumlah informasi yang berkembang, kalau Abdul Rashid pergi meninggalkan istrinya, pergi dengan wanita lain ke daerah mana, namun sejauh ini belum mendapat konfirmasi. Kasirin Sekedang. Di luar dugaan kita ya, ternyata ini kita mendapatkan berita seperti ini. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan juga, kenapa dia pergi mesti melakukan hal yang di luar dugaan ini ya.
pergi dengan membuat heboh Aceh Tenggara, bahkan aparat, bahkan kepolisian, bahkan tim SAR juga dibuat seperti dipermainkan gitu, karena sudah berhari-hari mungkin mencari, menelusuri di mana keberadaannya. Ternyata dengan keterangan istrinya tadi, dia pergi dengan seorang wanita. Nah, itu pertanyaannya tadi adalah kenapa dia pergi meninggalkan mobilnya, bahkan sampai membuat istilah sekarang itu seperti prank ya. Dan yang di prank bukan 1-2 orang, bahkan heboh se-Aceh Tenggara kena prank kan gitu, kalau memang betul seperti itu. Nah, cuman itulah kenapa dia tidak pergi pakai mobil saja misalnya, kan lebih mudah misalkan. Kenapa mesti membuat heboh seperti itu? Kenapa mesti dibuatkan darah, dipecahkan kaca mobil sendiri? Nah, itu yang tetap menjadi misterius juga ya. Ini kita tidak tahu juga, karena ada juga orang beranggapan sepertinya tidak mungkin kan gitu. Kalau memang pergi seperti itu, tidak mungkinlah membuat heboh seperti itu. Kalau pergi aja kan gitu. Istilahnya logikanya begitu. Logikanya kalau pergi aja, bawa saja mobilnya terus. Kenapa mesti membuat darah di mobil, memecahkan kaca mobil sehingga membuat heboh di Aceh Tenggara. Bahkan ada juga orang-orang ikut mencari di mana keberadaannya. Ini juga masih menjadi pertanyaan misterius. Tapi memang kita memang perlu data akurat ya. Nah, tapi kita tidak tahulah ya gimana sebenarnya kejadiannya. Tapi kalaupun ini menjadi pembelajaran juga untuk kita bahwa ketika mendengar satu berita itu kita belum bisa memastikan. Makanya kalimatnya itu dugaan dia, dugaan. Kita duga, ketika nanti setelah mendapatkan faktanya itu baru bisa kita memastikan suatu berita. Mungkin itu aja ya. Dan mudah-mudahan kalau memang ini betul, ini jangan dicontoh ya untuk para suami, jangan dicontoh karena ini tidak baik ya. Apalagi membuat gaduh dan seperti mempermainkan hukum ya kan, mempermainkan kepolisian kita, tim SAR kita, energi habis, lelah dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ditiru ya. Kalau memang betul jangan ditiru karena ini tidak baik. Dan para istri juga ya, juga mudah-mudahan bisalah menjaga suaminya semuanya. Mungkin itu aja berita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita terus update berita-berita terbaru untuk menambah informasi kita, bagaimana supaya kita mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.